Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Trikumala dari Unipar Jember, kelas 6B, Prodi PLB, mata kuliah bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pertemuan ke-8, yaitu bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, atau hakikat konseling dan pelaksanaan family therapy. Konseling dan pelaksanaan family therapy terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah hakikat konseling keluarga, yang kedua adalah perkembangan perilaku, yang ketiga adalah family counseling, yang keempat adalah masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, yang kelima adalah pelaksanaan family therapy. Yang kita akan bahas yang pertama adalah hakikat konseling keluarga. Sebelum memberikan terapi pada anak berkebutuhan khusus, tentunya kita harus memahami hakikat dan tujuannya. Jadi dalam family counseling ini ada hakikat yang harus kita pahami. Jadi konseling keluarga ini adalah sebuah upaya atau bantuan yang akan kita berikan kepada individu sebagai bagian dari keluarga. Jadi anggota keluarga melalui sistem keluarga. Jadi setiap individu ini adalah sebuah sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi dalam family counseling ini hakikatnya kita memberikan bantuan, yaitu bantuan anak untuk pembenahan komunikasi keluarga. Biasanya masalah itu akan timbul karena adanya miskomunikasi. Yang pertama dilakukan adalah pembenahan miskomunikasi tersebut. Tujuannya yang kita berikan terapi ini adalah akan dapat mengembangkan potensi anak tersebut secara optimal. Bantuan yang kita berikan ketika menjadi konselor harus didukung oleh orang tuanya dengan dasar kerelaan, cinta, dan kasih sayang terhadap keluarga. Yang kedua adalah perkembangan keluarga. Jadi setelah memahami hakikat dan tujuan konseling ini, kita harus mengetahui perkembangan perilaku apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi anak-anak yang bermasalah dalam perkembangan perilakunya. Jadi sebagaimana hakikatnya manusia dalam family counseling ini, sistem terapi ini, bahwa manusia dalam perkembangan perilakunya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan atau saling terkait. Maka perkembangan perilaku siswa anak berkebutuhan khusus ini termasuk di dalamnya struktur kepribadian. Jadi di situ akan dipengaruhi sistem yang ada di dalam keluarganya. Misalnya, kenapa anak berkebutuhan khusus ini sering memukul? Ternyata di dalam keluarganya sering terjadi kekerasan dalam keluarga. Misalnya lagi anak itu sering berkata jorok atau berkata kasar. Ternyata di dalam keluarganya bapak atau ibunya tuh sering berkata seperti itu. Jadi anak tersebut menirukan ke pembicaraan atau perlakuan tersebut. Nah, jadi banyak faktor yang berpengaruh pada permasalahan yang ada di dalam anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana hakikatnya manusia, family system terapi, bahwa manusia atau klien dalam perkembangan kehidupannya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan. Maka perkembangan perilaku tersebut di dalamnya struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada di dalam sebuah keluarga. Di antaranya adalah birth order and family constellation. Family constellation seseorang mencakup komposisi keluarga, peran masing-masing orang, dan hubungan timbal balik seseorang yang telah berlaku bagi kehidupannya, baik dengan saudara maupun dengan orang tua.
Urutan kelahiran juga berpengaruh pada karakteristik anak. Karakteristik anak akan terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang, terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan, yang akan membuat sebuah kebiasaan yang akhirnya mendarah daging menjadi sebuah karakter. Jadi pengaruhnya antara lain adalah komposisi keluarga. Jadi berbeda antara anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Yang ketiga adalah masalah yang dihadapi klien. Masalah yang dihadapi oleh klien dalam bimbingan, baik itu klien anak berkebutuhan khusus ataupun anak pada umumnya, adalah masalah perilaku, kebiasaan, interaksi sosial, dan prestasi akademik atau sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mau atau kurang mendengarkan omongan dari orang tua. Yang kedua adalah mogok sekolah. Anak sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat. Yang ketiga adalah motivasi belajar rendah. Yang keempat adalah kecanduan main game. Anak waktunya terlalu banyak untuk bermain game. Yang kelima adalah suka ribut dengan teman. Yang keenam adalah lari dari rumah karena di rumah merasa tidak nyaman. Dalam menangani kasus-kasus di atas, yang perlu dilakukan oleh konselor sebelum memberikan terapi klien atau memberikan terapi kepada klien tersebut atau anak berkebutuhan khusus adalah bertemu dengan orang tua klien di sesi awal sebelum melakukan konseling. Mengapa harus bertemu dengan orang tua? Karena masalah utama anak umumnya bersumber dari orang tua, lingkungan, dan sekolah. Bila seseorang anak diibaratkan sebuah produk, maka kualitas produk yang dihasilkan ditentukan oleh kualitas bahan baku dan mesin atau proses produksi. Jika dalam suatu produk itu kurang baik, padahal produk tersebut berasal dari bahan baku yang bagus, maka yang harus dicek adalah mesin atau proses produksinya. Jika suatu produk kurang baik, padahal produk tersebut dari bahan baku yang bagus, maka yang harus dicek adalah mesin atau proses produksinya. Dalam hal ini, mesin adalah diibaratkan orang tua, dan proses produksi adalah pendidikan keluarga yang dialami anak melalui interaksinya dengan dan di dalam lingkungan keluarga yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang seorang anak. Yang keempat adalah family terapi. Family terapi adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau tidak untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota ke arah yang lebih baik. Terapi dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun teknik yang lebih spesifik. Bila dalam keluarga ada beberapa anak, biasanya yang bermasalah hanya satu anak saja. Anak yang bermasalah ini adalah manifestasi dari sistem keluarga yang bermasalah. Jika upaya terapi hanya dilakukan pada anak, maka ia bisa sembuh dan setelah itu akan kambuh lagi. Bisa juga setelah anak ini sembuh, maka yang bermasalah adalah saudaranya. Demikian seterusnya. Sekali lagi, masalah anak sebenarnya mencerminkan masalah pada sistem keluarga. Dalam melakukan family terapi dibutuhkan komitmen penuh dari kedua orang tua. Bila hanya salah satu saja yang komit menjalani sesi terapi, maka hasilnya tidak maksimal. Keberhasilan family terapi sangat ditentukan oleh integritas, kredibilitas, dan level otoritas terapi di mata kedua orang tua. Bila terapis tidak mampu membangun postur dengan baik, tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan terutama otoritasnya
sebagai terapis yang kompeten dan berpengalaman di mata orang tua klien, maka apa yang ia sarankan tidak akan dilakukan oleh orang tua. Hal ini sangat menghambat proses terapi. Dalam family terapi, bila dibutuhkan orang tua juga akan diterapi. Hal ini dilakukan karena sebenarnya pola asuh orang tua yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam diri anak berasal dari pengalaman hidup mereka saat mereka masih kecil. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi akar masalah dalam keluarga. Misalnya orang tua yang overprotective, over permissive, over demanding, pencemas, suka berkata kasar, pemarah atau gampang meledak, bersikap kasar pada anak. Terlalu disiplin, suka memukul, suka mengancam, menggunakan pendekatan punishment and reward dalam mendidik anak, memberlakukan cinta bersyarat, dan masih banyak lagi perilaku lain yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Tati. Yang pertama adalah identitas klien. Anak cerdas istimewa usia 11 tahun, merupakan anak tunggal duduk di kelas 5 SD, mengalami penurunan dalam hal akademik sekolah dan semangat untuk sekolah. Hingga dia pun mogok untuk sekolah karena setiap mau berangkat sekolah mengalami kram perut. Yang kedua adalah penyebab permasalahan di atas muncul karena si anak ini selalu mendapatkan tindakan bullying dari guru agamanya. Karena si anak tidak bisa mengaji, anak tersebut dipermalukan oleh gurunya di depan kelas, di hadapan teman-temannya, sehingga teman-temannya pun ikut melakukan tindakan perundungan kepada siswa berinisial X tersebut. Pertanyaannya, yang A adalah bagaimana sikap dan tindakan yang akan Anda laksanakan jika Anda sebagai orang tua untuk memberikan terapi pada anak. Yang kedua adalah bagaimana sikap dan tindakan yang Anda laksanakan jika Anda sebagai konselor untuk memberikan terapi pada anak dan orang tua. Yang ketiga adalah bagaimana sikap dan tindakan yang Anda laksanakan jika Anda sebagai kepala sekolah untuk memberi terapi kepada guru. Saya akan menjawab, jika saya sebagai orang tua akan melihat perubahan tingkah laku anak ketika anak berangkat sekolah yang tidak seperti biasanya. Kita perlu mengajak anak berbicara dengan cara pendekatan individual. Namun dalam hal ini kita tidak boleh langsung menanyakan, tetapi perlu dengan suasana dan kondisi yang menyenangkan, dengan cara mengajaknya keluar, makan, atau dengan cara refreshing, entah itu ke mall, ke tempat-tempat wisata, maupun ke tempat lainnya. Kita mengajak berbicara, baru kita akan mengajak berbicara, kenapa tadi kamu kayaknya tidak senang bersekolah. Yang kedua adalah jika saya sebagai konselor dalam menangani anak tersebut, yaitu dalam hal ini konselor tidak dapat melaksanakan terapi hanya dengan sang klien, namun juga harus bekerja sama dengan orang tuanya. Karena kegiatan terapi ini tidak dapat berjalan dengan optimal atau maksimal apabila tidak ada kerjasama dengan orang tua. Karena orang tua juga dapat memantau kegiatan anak dan dapat memberikan solusi bersama bagi anak tersebut. Yang ketiga adalah jika saya menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah dalam penanganan masalah ini tidak bisa langsung menegur guru yang bersangkutan, namun perlu adanya mediasi antara guru, orang tua, dan murid. Karena tidak bisa ketika permasalahan ini ditindaklanjuti hanya kepada guru yang bersangkutan, bisa saja guru yang bersangkutan dapat mengulang kembali kepada siswa lain.